Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss harapkan kalian masih dalam kondisi sehat tanpa kurang suatu apapun. Masih tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, olahraga yang cukup. Jangan lupa sholat 5 waktu. Dan setelah sholat jangan lupa untuk selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Pembelajaran 1, kita akan membahas tentang kalimat tanya. Yang kedua, pembagian, teknik pengurangan berulang, dan yang ketiga, melukis dengan teknik sablon. Baiklah anak-anak, mari kita ikuti pembelajaran 1 tentang kalimat tanya berikut ini. Apakah itu kalimat tanya? Ada yang tahu? Apa ya? Kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung makna sebuah pertanyaan. Biasanya terdapat kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta diakhiri dengan tanda tanya. Nah, tanda tanya itu apa? Tanda tanya adalah tanda yang digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Nah, anak-anak, ada beberapa kata yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Kata apa saja ya yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita simak bersama ya. Yang pertama ada apa. Kemudian yang kedua ada di mana. Kemudian yang ketiga kapan, yang keempat siapa, dan yang kelima mengapa, dan yang keenam bagaimana. Ada berapa anak-anak? Ada 6, betul. Kita hari ini akan belajar 6 kata pada kalimat tanya. Nah, yang pertama, apa? Kata apa ini digunakan untuk menanyakan nama jenis kegiatan, sifat, dan benda. Contohnya, apa yang sedang kamu lakukan? Kemudian, apa nama benda ini? Nah, di situ terdapat kata apa dan ada tanda tanya juga. Paham anak-anak? Kata apa digunakan untuk suatu jenis kegiatan, sifat, dan benda. Nah, sudah paham sampai sini anak-anak? Kalau sudah paham, kita lanjutkan di mana. Nah, di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat, ya. Contohnya, di mana rumah Dita? Kemudian, di mana kamu membeli buku itu? Nah, paham anak-anak? Kata di mana itu pasti digunakan untuk menanyakan tempat. Kemudian lanjut ke kapan, ya. Kapan biasanya itu digunakan untuk menanyakan waktu, ya. Contohnya, kapan kamu pulang? Kemudian, kapan pesananku datang, ya. Kemudian lanjut ke siapa, ya. Siapa itu biasanya digunakan untuk menanyakan nama orang. Contohnya, siapa nama adikmu?
Kemudian siapa yang rajin? Paham ya untuk kapan dan siapa? Oke, kita lanjutkan mengapa. Nah, mengapa ini digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, atau perbuatan. Contohnya, mengapa Dila belum makan? Kemudian, mengapa di sana sangat ramai? Nah, sudah paham anak-anak untuk mengapa? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan bagaimana. Nah, bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara atau perbuatan. Contohnya, bagaimana cara membuat kue bolu? Terus, bagaimana kamu bisa terjatuh dari sepeda? Nah, anak-anak, itu dia yang kita pelajari. Ada 6 ya anak-anak. Apa saja tadi? Apa? Siapa? Kemudian kapan? Di mana? Mengapa dan bagaimana? Nah, bagaimana? Bisa dipahami kan? Oke anak-anak, buatlah 5 pertanyaan berdasarkan gambar pada buku Yudhistira kalian halaman 81. Selanjutnya, materi kedua, pembagian dengan teknik pengurangan berulang. Nah, sekarang dengarkan baik-baik ceritanya ya. Ibu baru saja membeli apel di pasar. Ayo kita hitung berapa apel yang ibu beli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibu membeli 8 apel. Lalu ibu akan membagikan semua apel kepada 2 anaknya, Ani dan Edo, masing-masing sama banyak. Berapa apel yang didapatkan masing-masing anak? Pertama, kita ubah dulu menjadi kalimat matematika. Berapa seluruh apel yang dimiliki ibu? 8. Dan berapa orang anak yang dibagikan apel? 2. Berarti 8 dibagi 2 sama dengan. Untuk mengerjakan soal pembagian ini, kita gunakan pengurangan berulang. Caranya, 8 kita kurangi 2 terus-menerus sampai hasilnya 0. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 kurang 2 sama dengan 2. Lalu 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jika sudah 0, maka kita hentikan pengurangannya. Sekarang kita hitung ada berapa angka 2 pada pengurangannya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sekarang saatnya kita bagikan apel-apel itu kepada Ani dan Edo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Setiap anak mendapatkan 4 apel sama banyak. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Ayo kita berlatih pada buku Yudhistira kalian halaman 84 sampai dengan 85. Memasuki materi ketiga tentang melukis dengan teknik sablon. Oke anak-anak, sebelum menyimak penjelasan Miss, coba dibuka dulu buku kalian, buku Yudhistira halaman 86 agar kalian lebih mudah mengikutinya. Baiklah anak-anak, inilah melukis dengan teknik sablon. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan. Yang pertama, pola. Yang kedua, kita siapkan kertas. Kertas bisa kita gunakan kertas buku gambar. Ketiga, gunting. Selanjutnya, sikat gigi bekas. Kuas,
Yang kelima, sisir. Cat air. Palet. Air bersih. Hal yang pertama kita lakukan adalah siapkan cetakan sablon dari karton. Kalian dapat membentuk pola, bintang, bunga hati, atau daun, dan bahkan penulisan nama-nama kalian. Pola di atas kertas gambar. Buatlah larutan pewarna dari cat air. Larutan pewarna jangan terlalu encer. Buatlah 3 atau 4 warna yang berbeda. Kemudian kita ambil sikat dan sisir. Kita celupkan sikat pada larutan pewarna. Lalu kita gosok-gosok di atas kertas gambar tadi. Lakukan hal yang sama untuk warna yang berbeda. Kita ratakan dulu ya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan kuas. Kita celupkan kuas pada larutan pewarna tadi, kemudian kita percik-percikan menggunakan jari kita. Jika sudah selesai, kita bisa menunggu hingga kering. Setelah kering, kita bisa lepaskan pola tersebut. Nah, sudah jadi. Di sini adalah gambar bintang. Bagaimana anak-anak? Kalian bisa mencobanya kan? Jangan lupa praktekkan di rumah. Kirimkan foto kalian ke Miss Nisa. Miss tunggu ya. Memasuki pembelajaran kedua tentang tata tertib di sekolah. Yuk, simak video berikut ini. Hari ini kita akan belajar tata tertib di sekolah. Menyebutkan tata tertib di sekolah, kira-kira apa saja ya anak-anak? Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga sekolah. Apabila tidak dipatuhi, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi lebih disiplin. Contohnya adalah memakai seragam sesuai dengan jadwal. Kalian lihat pada gambar ada anak yang berbaris sebelum memasuki kelas. Mereka berbaris dengan rapi. Ayo sebutkan aturan di sekolahmu. Mari kita bahas aturan atau tata tertib yang berlaku di sekolah. Tata tertib yang berlaku di sekolah, contohnya kalian bisa lihat ada gambar anak yang sedang melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal. Kemudian tata tertibnya yang kedua, memakai seragam yang bersih dan rapi sesuai dengan jadwal. Dan tata tertib yang ketiga adalah berdoa sebelum memulai pelajaran dan sesudah mengakhiri pelajaran. Nah, anak-anak, selanjutnya kita lihat lagi ya tata tertib yang berlaku di sekolah. Contohnya apa saja? Kalian bisa lihat, datang ke sekolah tepat waktu sebelum jam 7. Jadi, kalian harus datang ke sekolah tepat waktu anak-anak. Kemudian, selanjutnya membuang sampah di tempat sampah. Sampah harus dibuang di tempatnya, jangan membuangnya sembarangan. Kemudian, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Ketika kalian mengikuti upacara bendera, maka lakukanlah dengan tertib, jangan membuat gaduh atau ramai. Paham ya anak-anak? Menyebutkan perilaku yang melanggar tata tertib di sekolah, kira-kira apa saja? Kalian bisa lihat gambar, terlihat pada gambar ada anak yang membuang sampah sembarangan.
membuang sampah di kelas. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Seharusnya sampah dibuang pada tempat sampah. Menyebutkan manfaat mematuhi tata tertib di sekolah. Semua aturan bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Contoh tata tertib di sekolah beserta manfaatnya kira-kira apa saja? Jika kalian datang tepat waktu, maka manfaatnya kalian tidak ketinggalan pelajaran anak-anak. Kemudian, ketika kalian mendengarkan guru mengajar, manfaatnya akan mendapatkan ilmu. Nah, anak-anak, sebaliknya, tata tertib yang dilanggar dapat berakibat tidak baik bagi diri kalian sendiri. Datang terlambat ke sekolah dapat berakibat ketinggalan pelajaran. Jika kalian membuang sampah sembarangan, maka akibatnya lingkungan sekolah dapat menjadi kotor. Nah, anak-anak, untuk tugasnya kalian bisa lihat ya. Untuk tugasnya kalian kerjakan di buku tulis tematik ya anak-anak. Kalian lihat video ibu guru sebelumnya untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Pembelajaran ketiga tentang pembagian. Berikan ilustrasi berikut ya. Ayah memetik buah apel. Apel-apel tersebut dibagikan kepada kedua anaknya. Setiap anak mendapat jumlah apel yang sama. Berapa buah apel yang diterima setiap anak? Ini ada 2 anak ya. Ada 6 buah apel yang dibagikan kepada 2 anak dengan jumlah yang sama. Ingat ya, ada 6 buah dibagikan kepada 2 anak. Di sini sudah ada 2 anak. Dari soal tersebut dapat ditulis 6 dibagi 2. Nah, 6 bagi 2 artinya 6 dikurangi 2 secara berulang sampai habis. Kita mulai ya. 6 kurangi 2. Kita ambil 2 buah apel, kemudian kita bagikan kepada 2 anak. Kita ambil lagi 2 apel, bagikan kembali kepada 2 anak. Masih ada apelnya, kita kurangi lagi 2. Ambil 2 apel, bagikan lagi kepada 2 anak. Nah, sekarang apelnya sudah habis, berarti tidak bisa dibagikan. Apelnya sisa 0. Artinya ada 3 kali pengurangan. Maka hasil dari 6 bagi 2 adalah 3. Jadi 6 bagi 2 sama dengan 3. Dari penjelasan pembagian yang tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa pembagian adalah pengurangan berulang sampai habis atau sampai dengan 0. Ingat-ingat ya. Audio Jungle. Nah, perhatikan contoh pertama berikut. 12 dibagi 3 sama dengan, masih ingat ya, kita menggunakan pengurangan berulang. Kita mulai. 12 kurangi 3. 12 kurangi 3 hasilnya adalah 9. Masih ada 9, kita kurangi lagi 3. 9 kurangi 3 hasilnya adalah 6. Nah, masih ada sisa 6. Kita kurangi lagi 3. Kita hitung. 6 dikurangi 3 hasilnya adalah 3. Masih ada, kita kurangi lagi 3. Jadi 3 kurangi 3 hasilnya adalah 0. 0 sudah habis. Dari situ kita tahu ada 4 kali pengurangan. Jadi 12 bagi 3 hasilnya adalah 4. Berikutnya adalah contoh 2. Ini berupa soal cerita ya. Ibu membeli 15 kue. Kue-kue tersebut diletakkan pada 5 piring sama banyak. Berapa banyak kue pada setiap piring? Nah, penyelesaiannya yaitu soal itu dalam bentuk pembagian, yaitu 15 dibagi 5. Ingat ya, pengurangan berulang. Kita mulai menghitung. 15 dikurangi 5 hasilnya adalah 10. Kita kurangi lagi dengan 5. 10
Sehingga 15 bagi 5 sama dengan 3. Jadi banyak kue pada setiap piring ada 3 kue. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Nah, Miss ingin mengetahui apakah kalian sudah memahami betul. Dengan cara bagaimana ya Miss mengetahuinya? Nah, coba sekarang kalian berlatih pada buku Yudhistira halaman 93 sampai 94. Alhamdulillah telah selesai materi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya nak. Baiklah, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.